Tahukah kalian bahwa ada satu orang yang berkebangsaan Belanda yang dia menuju ke Pulau Jawa dan membentuk sebuah peradaban di wilayah tersebut. Wilayah itu bernama Kabupaten Subang dan dia adalah Peter William Hofland. Pada tahun 1840, Hofland berangkat dari Belanda menuju ke Pulau Jawa. Itu bermula karena ada kerjasama dari Hofland dan VOC dalam bidang perdagangan kopi. Pada masa itu, Skelton menjual saham kepada Hofland dan saudaranya, dan di sana Hofland memiliki saham di salah satu perusahaan perkebunan terbesar, yaitu Pamanukan and Ciasem London Land. Dilansir dari Andri, dalam naskahnya yang berjudul Citra Kabupaten Subang dalam Arsip yang diterbitkan tahun 2015, menyebut bahwa Pamanukan and Ciasem London diperkirakan sudah berdiri sejak tahun 1812 dan diteruskan secara berangsur-angsur hingga ke tangan Hofland bersaudara. Luas tanahnya hampir mencakup seluruh wilayah Subang, membentang dari pesisir utara hingga puluhan kilometer ke sebelah selatan. Ia mengembangkan lahan bersama saudaranya yang bernama T.B. Hofland. Sekarang saya berada di alun-alun Kabupaten Subang. Dulunya, katanya alun-alun Kabupaten Subang ini adalah sebuah lapangan golf, di mana pada tahun 1850 akhirnya Hofland mendirikan kediaman pribadinya di sebelah utara dari lapangan golf tersebut. Ternyata tempat yang sekarang saya singgahi ini adalah bagian dari rumah Hofland. Ya, sekarang saya sedang berada di makam Kerkhof Sukamaju, Kabupaten Subang, di mana dalam sejarah pada tanggal 4 Februari tahun 1872 akhirnya Hofland meninggal dan dimakamkan di sini. Di samping saya ada Pak Udung. Pak Udung, sehat Pak Udung? Ya, sehat. Pak Udung ini di sini sebagai apa, Pak? Penjaga makam Kerkhof, iya. Penjaga makam Kerkhof. Kuncen kalau. Berarti udah lama Pak di sini, Pak? Udah lama. 94. Dengan orang tua. Oke, berarti hampir 27 tahun Pak ya? 27 tahun. Oke, tapi masih banyak orang-orang yang datang ke sini untuk melihat makam ini Pak? Dulu mah ada, sekarang mah ada gitu. Oh, sekarang mah jarang ya Pak? Jarang gitu. Nah Pak, kan saya suka baca sejarah nih Pak nih. Iya. Katanya memang ini tuh makamnya makam Hofland Pak, Iya, Tuan Tanah. Hofland. Apakah benar memang Hofland ini dimakamkan di sini Pak? Iya benar. Belakangnya katanya. Oke, berarti memang ada tulisannya Tugu kan Hofland itu. Iya. Terus kemudian selain Hofland ada siapa lagi keluarga Hofland di sini Pak? Kan begitu nyonyanya. Oh, berarti istrinya. Iya, istrinya. Berarti Hofland istrinya. dan istrinya ini dimakamkan di sini Pak. Oke. Katanya sih yang saya baca juga dari sejarah Pak. Iya. Dulu tuh ada patung perunggu di sini, benar? Patung perunggu, iya. Kalau sekarang kemana tuh Pak? Di itu dulu mah di Wisma Karya, sekarang museum. Oke. Di kantor kebudayaan pelarian. Oke. Pelarian. Berarti memang sekarang sudah diamankan. Diamankan. Dulu mah di gereja dulu mah. Oh, dulu di gereja. Katolik nyonyanya, sekarang dimuseumkan. Saya sih pernah dengar juga Pak. Dulu kan katanya sempat ada yang nyuri Pak ya. Iya, nyuri. Makanya memang sekarang diamankan Diamankan oleh pemerintah. Iya. Oke. Saya belum lihat ke sana Pak.
Silahkan. bisa antar saya ke sana Pak? Bisa. Nah, kita ke sana ya Pak ya? Iya. Baik, sekarang kita akan lihat juga ini dia makam dari Hoffland, teman-teman ya. Sekarang saya akan langsung melihat makam dari Hoffland bersama Pak Udung di sini. Ini tuh memang replika patung Peter Hoffland dan istri ya. Iya. Jadi memang ini adalah replikanya patung Hoffland. Yang dimana kalau yang patung aslinya yang perunggu itu udah diamankan sama pemerintah ya Pak ya? Iya. Oke. Berarti memang ini hanya replikanya saja teman-teman semuanya. Pak, boleh saya masuk ke dalam Pak? Boleh. Nah, kita ke dalam Pak. Ya. Jadi kita akan coba masuk ke dalam makam dari Hoffland. Nah ini dia. Ini pintu belakangnya. Berarti ini ya Pak ya. Tapi dulu memang Hoffland ini disemayamkannya di sini Pak. Iya, sembarangan. Oke, berarti memang ini adalah tempat peristirahatan dari Hoffland teman-teman semuanya. Iya. Kalau sekarang jasadnya masih ada Pak? Udah hancur berarti ya. Memang sekarang udah lama sekali. Dari 1872 Pak sampai sekarang 2021. Iya. Tapi yang jelas ini adalah makam Kerkhoff Sukamaju, di mana tempat ini adalah tempat peristirahatan terakhir dari seorang tuan tanah yang bernama Hoffland. Keterpunan kopi. Pada tahun 1858, akhirnya Hoffland menjadi pemegang saham tunggal pada perusahaan Pamanukan NC Asem Land setelah membeli keseluruhan saham dari saudaranya. Dan pada abad ke-19, pemerintah mengeluarkan hak egonom, yaitu hak kepemilikan tanah, di mana pada saat itu Hoffland secara resmi mematok keseluruhan tanah yang menjadi perkebunannya, dan itu menjadi cikal bakal dari tata letak geografis Kabupaten Subang. Dan sampai sekarang, letak geografis dari Kabupaten Subang itu dipengaruhi oleh tata letak dari hak kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Hoffland. Pada tahun 1858, akhirnya Hoffland menjadi pemilik tunggal perusahaan Pamanukan NC Asem Land setelah dia membeli seluruh saham dari saudaranya. Pada abad ke-19, pemerintah mengeluarkan hak egonom, yaitu hak kepemilikan tanah. Nah, ini menjadi dasar Hoffland untuk membagi wilayahnya menjadi 8 kademangan. Yang pertama, Cisalak, yang kedua, Ciherang, kemudian ada Purwadadi, Kalijati, kemudian ada Sagalaherang, Pagaden, Purwadadi, dan Pamanukan. Dari seorang Hoffland, kita banyak sekali mengambil pelajaran. Hoffland dulu membangun peradaban di Kabupaten Subang. Kita sekarang harus membangun semangat untuk memberikan Subang menjadi yang lebih baik.